Presiden Prabowo Subianto melarang para menterinya untuk menghubunginya lewat telepon untuk melaporkan masalah yang bersifat rawan. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana, Jakarta pada Rabu 16 November 2024, Prabowo mengingatkan bahwa di era modern ini banyak telinga yang ingin mendengar informasi tersebut jika dilakukan lewat telepon. Silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Jangan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Di sisi lain, dia mempersilahkan para menterinya menghubungi dirinya ketika berada di luar negeri. Adapun dalam waktu dekat ini Prabowo akan lawatan ke beberapa negara. Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Prabowo menjelaskan jika para menteri ingin mendapatkan suatu kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilahkan untuk menelepon. Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler. Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Meski demikian, Prabowo mengakui posisinya sebagai pemimpin di Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan bahwa dirinya menerima mandat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dari rakyat. Mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Jangan ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya. Saya membuka pintu. Tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia dapat memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor, hingga komputer. Harapan ini disampaikan saat ia memberi arahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 November 2024. Menurutnya, Indonesia punya kekayaan yang begitu besar sebagai modal untuk menjadi negara maju. Dengan segala kekayaan yang dimiliki, Prabowo tidak terima jika Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi tersebut. Prabowo pun bersyukur telah diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia, sehingga ia semakin ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Terus terang aja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima. Karena itu, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan
untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ex-Menteri Pertahanan itu juga mengajak semua pejabat untuk memaksimalkan pikiran dan wewenang yang dimiliki saat ini demi kepentingan rakyat. Ia menilai Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju bila seluruh pejabatnya memiliki pola pikir tersebut. Adapun acara Rakornas Garpemda yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada tahun ini bertemakan implementasi Asta Cita menuju Indonesia 2024. Rakornas yang dibuka oleh Prabowo itu dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda se-Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyapa seluruh kepala daerah dan mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri atas inisiasi acara tersebut. Prabowo juga memuji acara ini sangat bermanfaat dan strategis karena dapat bertemu di satu tempat dengan semua pengambil keputusan dari setiap daerah adalah hal yang jarang terjadi. Diketahui, Prabowo akan melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke luar negeri yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Peru, Brazil, dan Tiongkok.